Oke, lanjut untuk poin ketujuh adalah sanksi apabila lulus namun tidak diambil. Nah, sebelumnya aku udah bikin video ini juga. Di video aku sebelumnya kalian bisa cek lagi. Tapi di video kali ini aku lebih menekankan lagi apabila misalnya nih, kalian udah lolos PAN-PTKIN tahun 2022 tapi kalian nggak ambil. Nah, di sini untuk sanksi kepada pihak sekolah akan diserahkan kepada perguruan tingginya masing-masing. Misal, aku nih daftar PAN-PTKIN, udah lolos di UIN Jakarta tapi nggak aku ambil. Nah, sanksi itu ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut. Ya, tadi UIN Jakarta bisa jadi pengurangan kuota kelulusan di tahun berikutnya akan dikurangi gitu ya teman-teman. Next. Oke, next untuk poin nomor 8 adalah perbedaan seleksi tahap 1 dan 2. Nah, ini banyak banget juga yang nanya ke aku karena di web PAN-PTKIN itu ada seleksi tahap 1 dan juga ada seleksi tahap 2. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, ini di seleksi tahap 1 dan 2 akan diserahkan kepada perguruan tingginya masing-masing. Tahap 2 akan dilakukan apabila kuota program studi di seleksi tahap 1 belum terpenuhi. Contoh, misalnya gini. Di UIN Jakarta jurusan hukum keluarga itu belum terpenuhi kuotanya karena masih misalnya nih kuotanya 40 tapi yang terpenuhi baru 30. Nah, masih kurang 10 ya teman-teman. Nah, baru di seleksi tahap 2 ini nanti bisa penambahan kuota kayak yang awalnya 30 jadi 40 gitu. Jadi kemungkinan lolos pun bertambah gitu ya teman-teman. Next. Oke, next untuk pemilihan program studi. Nah, di sini banyak banget juga yang nanya, Kak, boleh nggak sih linjur dari jurusan IPA ke IPS? Atau, Kak, boleh nggak linjur dari jurusan IPS ke IPA? Nah, di sini aku bakal jelasin informasinya. Kalian catat ya, karena di video kali ini aku kupas tuntas buku Sakus PAN-PTKIN tahun 2022 itu. Nah, jadi aku bisa share ke kalian. Nah, untuk pemilihan program studi, kalian misalnya jurusan IPA di Madrasah Aliyah atau SMA, kalian dapat memilih jurusan yang berbau IPA, IPS, dan keagamaan. Kalau kalian misalnya jurusannya sekarang bahasa IPS, MAN-nya kalian bahasa atau IPS, atau SMA-nya kalian jurusan bahasa atau IPS, kalian dapat memilih jurusan yang berbau IPS, keagamaan, dan juga bahasa. Nah, untuk yang terakhir ini, kalau kalian jurusannya keagamaan dan bahasa, tidak bisa memilih jurusan IPA. Nah, gitu ya teman-teman, dalam artian ya kalian hanya bisa memilih jurusan bahasa ataupun IPS. Misalnya nih, MAN kalian jurusan agama, ya udah kalian nggak bisa milih jurusan yang berbau IPA. Atau SMA kalian jurusannya bahasa, ya udah kalian nggak bisa memilih jurusan yang berbau IPA. Gitu ya teman. Gitu ya guys. Lanjut. Nah, untuk poin nomor 10 ini adalah poin untuk kalian yang sekolah di sekolah SMK. Nah, di sini untuk SMK nilai kompetensi keahlian merupakan rata-rata dari mapel kejuruannya. Misal nih, di SMK kalian jurusannya tata boga misal. Nah, di tata boga itu ada berapa sih mapel kejuruannya? Misalnya ada 6. Nah, nilai yang akan diambil itu adalah nilai rata-rata dari 6 mapel kejuruan tersebut. Oke, lanjut untuk poin nomor 11 adalah siswa yang ingin mengikuti PAN-PTKIN 2022 untuk paket C dengan ketentuan. Nah, misalnya nih kalian paket C, kalian tetap bisa ikut yang namanya PAN-PTKIN tahun 2022 dengan syarat kalian sekolah kalian itu memiliki NPSN, kemudian kalian punya nilai rapor, kemudian sekolah kalian mendaftarkan dalam artian sekolah kalian yang mengisi PDSS. Nah, gimana sih tata caranya biar kalian bisa ikut PAN-PTKIN? Kalian bisa langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait pendaftaran PAN-PTKIN, apalagi terkait pengisian PDSS. Gitu ya teman-teman. Next. Oke, lanjut guys, untuk poin nomor 12 adalah KIPK atau KIP kuliah diadakan setelah siswa lulus di perguruan tinggi dan seleksinya pun dilakukan serta diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk kalian yang masih nanya, Kak, KIP di UIN itu gimana Kak cara ngurusnya? Nah, di sini aku udah tekankan lagi bahwasannya KIP kuliah itu nanti diurus setelah kalian dinyatakan lolos. Misal kalian lolos dulu di UIN Malang, atau kalian lolos dulu di UIN Bandung, atau kalian lolos dulu di UIN Jakarta. Nah, baru bisa kalian urus yang namanya KIP kuliah. Kemudian untuk poin nomor 13,
untuk rapor tetap semuanya diupload atau nilai pengetahuan saja yang diupload. Nah, silakan untuk menggabungkan datanya menjadi satu file. Nah, waktu kalian login tanggal 4 sampai 31 Maret itu kalian disuruh untuk upload nilai rapor kalian. Nah, untuk upload nilai rapor itu boleh yang nilainya pengetahuan aja, atau misalnya nih rapor kalian itu tergabung antara pengetahuan dan keterampilan. It's okay, kalian masih bisa upload karena ya yang akan dinilai itu tetap pengetahuan aja teman-teman, walaupun kalian motonya atau kalian scan-nya itu pakai nilai keterampilan. Jadi gak masalah ya teman-teman, karena ya rapor tiap sekolah itu beda-beda. Kadang ada yang disatuin antara pengetahuan dan keterampilan, kadang enggak. Nah, untuk poin nomor 14 ini cukup berisiko ya teman-teman. Jadi aku sarankan ke kalian pada tanggal 4 sampai 31 Maret itu kalian hati-hati memilih jurusan atau memilih PTKIN-nya. Jangan sampai salah pencet. Tapi kalian udah finalisasi, karena tidak ada solusi atau tidak ada keringanan dari pihak SPAN PTKIN bagi siswa yang salah milih PTKIN atau jurusan setelah kalian finalisasi. Udah finalisasi nih, ya Allah kak saya salah jurusan, salah pencet, dan lain alasannya itu nggak bisa diterima teman-teman, karena kalian udah finalisasi. Jadi hati-hati nanti di tanggal 4 sampai 31 Maret. Oke, next. Oke, ini poin terakhir di video aku malam ini. Sekarang jam 11 ya teman-teman, aku bikin video dan semoga aku berharap ini bermanfaat bagi kalian dan kalian gak bingung lagi terkait pertanyaan-pertanyaan seputar SPAN PTKIN. Nah, untuk nomor 15 ini adalah siswa dapat memilih 2 perguruan tinggi dan 2 program studi yang diminati pada masing-masing perguruan tinggi. Contoh, misalnya nih, kalian maunya di UIN Jakarta sama UIN Malang, terus ambil jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Keluarga. Dan di UIN Malang kalian ambil sastra Arab dan ilmu hadis. Nah, ini ya teman-teman yang tepat pilihannya. Kalau misalnya kak, boleh nggak ambil satu PTKIN? Nggak boleh teman-teman. Kak, boleh nggak sih kita tuh ambil satu PTKIN tapi 4 jurusan? Nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalian harus ambil 2 PTKIN masing-masing 2 jurusan. Nah kak, misalnya nih kita ambil di UIN Jakarta yang jurusan itu satu fakultas, boleh nggak sih kak? Tapi beda jurusan? Boleh teman-teman. Nah kak, misalnya aku ambil UIN Malang, boleh nggak sih kak jurusannya beda fakultas? Boleh teman-teman. Contohnya kayak ini ya teman-teman. Nah, Hukum Tata Negara dan Hukum Keluarga itu satu fakultas di UIN Jakarta. Boleh daftarnya kayak gini, atau di UIN Malang sastra Arab dan ilmu hadis. Apakah satu fakultas atau tidak gitu. Jadi intinya kalian wajib milih 2 PTKIN masing-masing 2 jurusan. Nah, mungkin sekian dulu video aku di kesempatan kali ini. Semoga kalian paham, dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian langsung komen di video ini atau DM aku atau WA. Aku lebih cepat respon di WA sih. Kalian boleh WA aku di 083171268016, atau kalian mau bergabung di Telegram Ambis PTKIN, aku taruh linknya di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung join, karena di sana kita saling share, dan mungkin nanti kalau misalnya nggak lolos di SPAN PTKIN kita akan bahas soal bareng-bareng. Oke teman-teman, sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata, dan aku berharap ini bermanfaat bagi kalian dan semoga sukses untuk daftar SPAN PTKIN tahun 2022. Ikhtiar terus, jaga amalan wajib dan amalan sunnahnya. Oke teman-teman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.